Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini, sosial krisis sarana olahraga. Saya kembali ke Pak Muskar terkait dengan Sulawesi Selatan minim ataupun krisis sarana olahraga. Apa kemudian yang menjadi program-program yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah provinsi? Iya, kalau kita membahas masalah program, maka ya yang pertama ini perencanaannya harus dirubah, ya kan? Perencanaan dan proses penganggaran. Perencanaan yang seperti apa, Pak? Perencanaan dari sisi anggaran pelaksanaan kegiatan yang dihibahkan dari KONI ke pihak dari Dispora ke KONI. Ini harus dirubah, dan kalau besaran anggaran yang sampai hari ini besarannya proses pelaksanaan 1,5 miliar, terus di anggaran perubahan ada kurang lebih 5 miliar ya, itu 4,5 miliar, itu ya harus lebih. Makassar saja ini anggaran untuk hibah dari Dispora ke KONI itu kurang lebih 20 miliar. Di perubahan itu ada 13 miliar. Ya, itu berarti kan ada menandakan bahwa pihak KONI Kota Makassar ada keseriusan untuk membangun prestasi yang ada di Kota Makassar. Ya. Dan yang kedua, Makassar ini sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk mengejar seluruh asep-asep sarana prasarana olahraga yang ada di setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar. Ini berarti ada keseriusan dari pihak pemerintah Kota Makassar untuk melakukan upaya untuk pembenahan. Ya, kalau saya tidak salah ada kurang lebih 36 sarana prasarana olahraga yang di setiap mulai dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Rapocini, itu disisir di seluruh perumahan-perumahan itu diminta dan dibenahi. Ya, jadi kita juga berharap bahwa provinsi ini sebagai induk organisasi lebih besar, KONI-nya harus juga butuh perhatian khusus kepada pihak daerah, ya kan, sehingga proses sarana prasarana yang ada nantinya itu bisa lebih dimaksimalkan, ya kan. Jangan cuma misalkan Kota Makassar ada keseriusan, sementara pihak provinsi agak kurang keseriusan di dalam pembenahan yang ada di setiap daerah. Dan memang tidak ada tawar-menawar bahwa ke depan ini saya berharap bahwa dalam ini Pak Gubernur sudah siap untuk membangun kembali Matoanging dan menganggarkan Matoanging ini, sehingga di 2023 ada kelihatan bahwa ada proses pembangunan yang dilakukan. Kalaupun maksimalnya harus tuntas di tahun 2004 itu tidak ada masalah, tetapi bahwa ada keseriusan daripada pihak pemerintah provinsi untuk melakukan pembenahan dan pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan seperti itu. Setidaknya dibangun dulu, Pak, ya? Iya, setidaknya kan ada proses perencanaannya, ada proses pembangunan yang dilakukan. Kalau memang kita tidak bisa membutuhkan 1 tahun di dalam membangun Matoanging, ya maksimalnya itu kurang lebih 3 tahun ya. Apalagi kalau kita mau bertaraf internasional, ya, dan tidak bisa lagi kita membangun nantinya tidak bertaraf internasional. Kenapa? Karena salah satu penilaian dari FIFA dan PSSI itu sudah dengan kanjuran ini kan sangat jelas bahwa tidak ada stadion yang ada di seluruh Indonesia itu yang memenuhi syarat. Oleh karena itu ya otomatis Makassar ini, Sulawesi Selatan ini, pembangunan stadionnya ke depan harus bertaraf internasional kalau mau. Baik, di segmen terakhir ini Pak, solusi konkret yang dapat Anda tawarkan sebagai pengamat olahraga, silakan Pak Dr. Mahyudin. Iya, tentu solusi yang terbaik sebenarnya dalam hal penanganan krisis sarana olahraga di Sulawesi Selatan ini, yang pertama saya setuju tadi dengan Pak Muskarnain ya, bahwa memang harus ada program yang jelas ya. Lebih awal pemerintah provinsi misalnya itu sudah punya target-target khusus terkait dengan bagaimana kemudian pembangunan sarana dan prasarana olahraga ini benar-benar menjadi perhatian yang serius, sehingga nantinya pada saat di perjalanannya itu kemudian benar-benar mampu direalisasikan. Tetapi ingat, jangan kemudian tadi yang dibahasakan Mbak ya, bahwa kemudian dibangun saja dulu, tapi kemudian nanti pada proses kelanjutannya menjadi sesuatu yang mangkrak. Jangan seperti itu. Karena itu juga akan menjadi sebuah hal yang tidak baik terhadap bagaimana pembinaan keluarga kita, karena ini akan membawa marwah, nama baik, nama besar daerah kita. Sehingga dengan demikian kita juga berharap agar pemerintah benar-benar duduk bersama dengan stakeholder keolahragaan untuk membicarakan bagaimana yang terbaik, langkah-langkah apa yang terbaik untuk kemudian kita benar-benar mampu
merealisasikan sarana dan prasarana olahraga yang representatif. Apakah itu dia berstandar nasional maupun internasional. Dan jangan lupa ada satu hal yang menarik sebenarnya. Kalau seandainya kita bisa menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional, ya, saya kira itu juga bisa menjadi momentum awal untuk kemudian kita bisa memperadakan sarana yang standar. Karena dengan ditunjuknya kita menjadi tuan rumah misalnya, tuan rumah PON, maka otomatis juga akan ada kucuran dana dari pusat untuk membantu bagaimana membangun fasilitas yang berstandar seperti itu. Yang kemudian kita selalu lari dari kenyataan, selalu kita mengatakan siap menjadi tuan rumah PON, tetapi pada kenyataannya pada saat penentuan kita lari lagi dari kenyataan itu. Harusnya kita harus fight, ya, kita harus menjadi seorang yang bertarung. Karena kita ini orang Bugis Makassar, ya tentu harus mengandalkan semangat siri napace. Apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan itu kita harus realisasikan. Jadi kalau kita siap tuan rumah, ya siap tuan rumah seperti itu. Sehingga kemudian memang akan ada bantuan-bantuan dari pusat untuk pengadaan sarana bersama olahraga kita. Oke, saya ke Bung Muskar. Apakah memang memungkinkan Bung terkait dengan pelaksanaan ataupun nantinya akan dilaksanakan PON di Sulawesi Selatan, ini adalah momentum untuk kemudian menciptakan sarana dan prasarana di Sulawesi Selatan? Iya, moto olahraga salah satunya ya, dalam tubuh yang sehat itu kuat, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, ya kan? Otomatis saya ingin katakan bahwa tidak ada yang tidak memungkinkan, ya kan? Tidak ada kata terlambat kalau kita memang punya inisiasi untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang kita harapkan bahwa sisa keseriusan daripada tiap pemerintah. Kalau memang pemerintah provinsi dalam hal ini serius untuk melakukan proses pembenahan, pembangunan dan lain sebagainya, saya rasa ya kita bismillah, kita akan bisa menjalankan. Dan ya saya menyatakan kepada seluruh teman-teman bahwa apapun yang menjadi niat daripada kita bersama, selama itu baik, nawa itu kita bagus, kita harus jalankan. Ya apalagi ini kan sorotan-sorotan terhadap krisis sarana prasarana olahraga yang ada di Sulawesi Selatan itu bukan cuma hari ini, itu sejak Bapak Andi Sulaiman untuk menjadi gubernur, sebelum beliau menjadi gubernur itu sudah menjadi perbincangan yang sangat serius. Oleh karena itu kami berharap bahwa ya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Wahyudi itu tidak suatu hal yang tidak mungkin akan bisa kita lakukan. Selama kita punya keinginan, saya yakin bismillah akan bisa dilakukan. Oke, saya ingin mendengarkan harapan dari Bung Muskar terlebih dahulu terkait dengan tema kita pada hari ini, Sulsel Krisis Sarana Olahraga. Silakan Bung. Iya, harapan saya satu, bahwa pemerintah provinsi dalam hal ini kami berharap bahwa ada perubahan terkait sarana prasarana olahraga kita. Mata angin harus segera dibangun, diselesaikan, dituntaskan. Dan yang kedua, bahwa sukses prestasi untuk Pekan Olahraga PON nantinya itu yang akan menjadi target 5 besar, ya, dengan melahirkan sarana dan prasarana olahraga dan lebih baik dari hari ini, ya kami yakin akan bisa itu tercapai seperti itu. Baik, saya ke Bung Dr. Wahyudin, silakan harapan Anda. Iya, harapan saya tentu dengan Sulsel krisis sarana olahraga, yang pertama tentu pemerintah sekali lagi benar-benar harus serius untuk kemudian ke depan punya program yang strategis dalam rangka mengatasi krisis sarana olahraga. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita sangat mendorong kepada pihak-pihak terkait, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, agar duduk bersama untuk kemudian melakukan planning, ya, planning atau perencanaan yang matang untuk kemudian sarana ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Jangan hanya berteori dan seterusnya, tetapi tidak merealisasikan. Kemudian yang ketiga tentu karena ini ujung-ujungnya nanti ketuk palunya di DPR, di DPR ya, di DPR kalau di skop provinsi tentu di DPRD provinsi, kalau di kabupaten tingkat kabupaten di kabupaten dan kota di tingkat kota. Artinya apa? Tentu juga harus senantiasa membangun sinergitas dengan
teman-teman di DPR agar bisa memuluskan langkah upaya pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif. Oke, terima kasih Bung Muskar, terima kasih Bung Wahyudin sudah bergabung bersama kami untuk membahas tema kita hari ini, Sulawesi Selatan Krisis Sarana Olahraga. Tentu kita berharap di ulang tahun Sulawesi Selatan ke-353 ini akan tercipta fasilitas ataupun sarana olahraga di kemudian hari ataupun secepatnya. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.